Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ketua kelas pimpin doa untuk kita memulai pelajaran. Silakan ketua kelas. Ya, berdiri di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ya, terima kasih ketua kelas. Silakan kembali ke tempat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mau mengikuti kehadiran Aditya Saputra, Hadir. Aisyah S. Yunus, Akbar Hirianto. Ya, sebelum kita belajar, ya, yang duduk menghadap ke belakang papan tulis, menghadap ke papan tulis. Menghadap ke papan tulis, jangan kasih belakang papan tulis. Oke? Dan perhatikan di bawah-bawah meja kalian, apakah ada kotoran atau rumput-rumput di situ, ada sampah yang berserakan, silakan diangkat lalu dimasukkan ke tempat sampah. Perhatikan, saya memperlihatkan sebuah gambar. Ya. Oke. Di belakang bisa lihat? Bisa. Ya. Ada sebuah peta konsep, ya. Sebuah gambar peta konsep, di situ tertera kecerdasan buatan, kemudian robot, otak manusia, komputer, belajar, memecahkan masalah, adaptasi. Ya, apa yang kalian bisa tangkap dari gambar tersebut? Ya, ini berhubungan langsung dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Apa? Ya, berarti apa? Kalau kalian temukan robot, kemudian ada komputer, berarti itu artinya kita belajar tentang kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa Inggrisnya, ya, intelligent artificial, ya, atau artificial intelligence, atau yang lagi populer yang kalian kenal sebagai AI, ya, AI. Oke, ya. Setelah kita melihat gambar, maka akan timbul pertanyaan, ya. Pertama, pernahkah ngobrol dengan Google Assistant, Siri, atau chatbot? Ya, ya, saya yakin pasti kalian sudah pernah lakukan ini, tapi kalian tidak sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan sebuah tindakan kalian sudah pakai yang namanya AI. Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, pernah heran kenapa mereka bisa mengerti ucapan kamu dan langsung jawab? Pernah heran kan? Pernah? Ya. Pernah heran? Saya ulang lagi, pernah heran atau tidak? Herannya karena tiba-tiba dia bisa jawab apa yang kita mau. Ya, seperti apa? Kalian pernah gunakan yang lagi populer sekarang,
pasti dia bisa menjawab. Ya, pasti kalian heran. Saya kasih masuk pertanyaan begini, kok dia bisa jawab? Kenapa seperti itu? Ya, ya. Kemudian langsung muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah itu artinya HP kamu pintar seperti manusia? Ya. Iya. Ini akan kita pelajari. Ya. Jadi, apakah HP kalian pintar seperti manusia? Ya, ini akan kita coba. Ya, akan kita pelajari. Ya, namanya AI. AI itu ya apa yang kita pikirkan itu akan komputer lakukan seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Silakan perhatikan. Apa itu kecerdasan buatan? Ya, kecerdasan buatan atau AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh mesin atau komputer. Ya, seperti tampilan awal tadi yang kalian lihat, ada komputer, ada otak, ya, ada robot. Ya, beberapa hal ini ya yang disebut sebagai AI. Ya, unsur utama kita membuat AI. Ya. Sederhananya, AI itu adalah cara membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia, atau yang kita kenal sebagai berpikir secara komputasional. Oke, selanjutnya, ya, komputer dengan AI bisa. Ya, jadi apa yang komputer biasa dan komputer AI lakukan dia berbeda. Ya, yang pertama, komputer dengan AI bisa mengenali gambar dan suara. Ya, oke, silakan boleh dicatat. Ya. Dan memahami bahasa manusia, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang diberikan, dan bahkan bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya. Kemudian contoh sederhananya robot yang bisa mengenali wajah teman kita dan menyapa namanya. Selanjutnya, ya. Apa bedanya AI dengan program komputer biasa? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, komputer biasa dengan komputer AI dia berbeda. Ya. Yang pertama, kalau komputer atau program biasa itu hanya mengikuti instruksi tetap. Sedangkan kalau komputer dengan AI, ya, bisa belajar dari data. Kemudian yang kedua, komputer biasa tidak bisa berubah sendiri. Ya. Kemudian kalau di komputer AI bisa berubah sesuai pengalaman. Ya. Artinya kalian sudah pernah gunakan ChatGPT. Ya. Komputer ini pasti dia akan apa yang kalian input atau kalian masukkan, perintah yang kalian masukkan, misalkan salah, kemudian kalian perintahkan kembali, pasti dia akan berubah. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia tidak seperti komputer biasa yang tidak bisa berubah sendiri. Tapi kalau komputer dengan AI dia bisa berubah. Perintah selanjutnya pasti akan berubah apa yang kalian minta. Yang lain, bukan yang itu. Ya, yang lain lagi, dia kasih yang lain. Ya. Oke. Selanjutnya, terakhir di komputer biasa atau program biasa itu tidak mengerti arti data. Sedangkan kalau komputer dengan AI bisa memahami pola dari data. Ya. Kemudian analognya, bisa lihat. Kalau
kalkulator adalah program biasa. Kita tekan tombol, hasil langsung keluar. Kalkulator tidak bisa belajar dari kesalahan. Aplikasi penerjemah bahasa seperti Google Translate adalah contoh AI. Ia bisa belajar dari banyak data bahasa dan terus membaik dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya, mengapa AI penting untuk masa depan? Yang pertama, ya, AI ini dia mempunyai manfaat di berbagai bidang. Ya, seperti yang pertama, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, AI bisa membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. Kemudian, di bidang pendidikan, AI bisa menjadi asisten belajar yang memahami kebutuhan siswa. Ya, seperti yang tadi, ya, yang saya bilang, pasti kalian sudah pernah gunakan ChatGPT. Kemudian selain ChatGPT, apa lagi yang kalian pernah gunakan? Cici. Ya, ini yang kita sering pakai di dunia pendidikan. Ya. Kita sebagai masyarakat atau warga sekolah, ya, khususnya di bidang pendidikan, kita sudah tidak asing yang namanya AI. Ya, nah yang lagi viral sekarang kan Cici. Ya, jadi pakai HP itu pasti kalau ada pertanyaan yang susah pasti cari di ChatGPT atau di Cici. Ya, apalagi matematika kan? Iya, matematika itu. Perhatikan ada video. Oh dia. Kuis waktunya kuis dong. Apa yang kita lakukan setiap hari, dari bangun tidur hingga beraktivitas, semakin dipengaruhi oleh teknologi. Salah satu teknologi yang kini tak terpisahkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Mari kita lihat bagaimana AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, video tadi adalah bagaimana kita menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti yang tadi yang kita sudah lihat, ya, mobil tanpa supir, yang dia bisa mengenali sensor, kemudian keadaan jalan di sana untuk dia bisa mengendarai mobil secara sendiri. Ya, kemudian AI itu dia belajar dari data. Ya, jadi tadi yang mobil berjalan sendiri itu ada data yang kita masukkan, ya, yang kita sebut sebagai input, kemudian ada output. Apa itu input dan apa itu output? Input adalah perintah, ya, yang kita berikan kepada AI. Sedangkan kalau output adalah, ya, apa yang AI berikan kepada kita. Ya, misalkan begini, kita gunakan ChatGPT, ya, kemudian gambar kucing, kita upload gambar kucing, ya, itu inputnya, input gambar kucing. Kemudian outputnya, ya, apa yang diberikan AI kepada kita. Berarti dia bilang ini adalah gambar kucing, ya. Oke, kemudian contoh selanjutnya, misalkan inputnya bagaimana cuaca hari ini. Kelihatan lihat di ChatGPT atau di Cici atau di aplikasi sederhana apa-apa saja, kalian masukkan inputnya bagaimana cuaca hari ini. Iya. Kemudian AI menjawab, ya, atau yang disebut sebagai input tadi.
ya, apa yang AI berikan kepada kita. Maka dia jawab, cuaca hari ini 28 derajat Celcius. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti sudah tahu input dan output itu apa? Ya. Jadi kalian tidak sadar yang kalian sudah gunakan, ya. Input atau output. Input perintah yang kita gunakan, ya. Atau istilah yang lagi keren sekarang, ya, yang lagi ada di Facebook dan di TikTok dan lain sebagainya, media sosial yang lain, ya, itu yang kalian temukan ada prom, kan? Prom kan? Pernah dengar kan? Ya, di Facebook itu ada prom. Dan yang lagi ngetren itu apa? Mereka buat gambar gunakan prom. Ya, padahal kita ada di situ, kita tidak berada di situ, tapi perintah atau input yang kita masukkan, maka kita akan berada di tempat situ. Misalkan input yang kita masukkan, kita masukkan buat foto saya berada di sebuah pantai di Bali. Iya, game ini juga boleh ada banyak contoh-contoh ya. Ya, seperti itu inputnya. Maka outputnya dia menghasilkan gambar foto kalian tiba-tiba ada di pantai Bali, ya, dengan gambar yang sangat sempurna, sangat mirip sekali. Lagi ngetren sekarang input yang pengetren. Kemudian ada beberapa contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama misalnya kalau chatbot. Ya, ada beberapa jenis AI, kategori AI. Pertama chatbot. Chatbot ini berarti kita berkomunikasi, ngobrol, atau kita chat. Namanya juga chatbot. Ya, contohnya apa saya seperti chat GPT, kemudian Gemini, kemudian Cici. Ya, itu merupakan contoh-contoh dari chatbot sederhana. Ya, kemudian ada AI pengenalan gambar dan suara. Aplikasinya seperti di sini ada yang namanya, kalian pernah dengar Suno, aplikasi Suno, pernah gunakan? Ya, tapi saya pasti yakin kalian pernah dengar ada lagu yang pakai bukan bahasa India, tapi bahasa dalam bahasa pasar kita atau bahasa daerah kita, kemudian nadanya lagu India. Pernah dengar kan? Iya, itu merupakan contoh dari AI pengenalan suara. Ya, kita buat dia di Suno. Ada nama aplikasinya Suno. Ya. Oke, di sini saya memperkenalkan ada contoh AI yang namanya Quickdraw, ya. Yang punya HP silakan cari yang namanya aplikasi Quickdraw. Tampilannya seperti ini. Kemudian let's draw. Ayo gambar. Oke. Kita lihat. Siapa yang suka menggambar di sini? Ya. Ini cocok untuk dia gunakan AI ini. Oke. Jadi saya berikan penjelasan sedikit. AI ini atau Quickdraw ini kita menggambar sesuai dengan perintah yang pertama. Oke, kita mulai ya. Dia punya waktu cuma 20 detik untuk menggambar, ya. Kita lihat ya seperti ini. Perintahnya ada di sini. Circle artinya apa? Circle. Ini lingkaran. Dia pakai bahasa Inggris. Circle. Maka kalian harus, ya, dia punya waktu cuma 20 menit ya, 20 detik. Sorry, I couldn't guess it. Kalian bisa
menggambar sesuai dengan perintah yang tadi, tapi dia gunakan pakai bahasa Inggris. Ya. Oke, kemudian kita sudah bentuk kelompok sini. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan. Ya, kelompok 1. Ya, tulis nama kelompok kemudian nama-nama orangnya. Kelompok 1 mana yang ini berat? Ini kelompok 3 ya. Silakan kerjakan. Oke. Apa kita kelompok kurang? Oke. Ini. Oke, silakan baca dia punya petunjuk. Baca petunjuknya. Sudah ada dia punya petunjuk, tapi saya jelaskan sedikit. Di poin A, petunjuk. Pilihlah AI sederhana seperti chatbot, pengenalan gambar suara, atau generator teks. Ya, kalian pilih salah satu. Pilih salah satu AI sederhana, apa saja. Ya, seperti yang saya sudah kasih contoh tadi, ada banyak sekali AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian eksplorasi perangkat AI tersebut, eksplorasi. Kalian coba untuk buka aplikasi tersebut, ya. Kemudian kalian gunakan dia. Ya, perintah selanjutnya atau petunjuk selanjutnya, setiap anggota kelompok mencoba memberikan input yang berbeda kepada AI. Jadi semua kelompok dapat kebagian. Ya, misalkan ini kelompok 1. Kelompok 1 dia pakai AI ChatGPT. Rafael punya perintah apa? Rafael punya perintah buatkan saya nasi goreng spesial. Ya. Kemudian Suhardi punya apa? Dia punya perintah apa? Suhardi bilang bagaimana cara bermain bola menggunakan skill yang bagus, ya, oke. Dan selanjutnya, dan ini pokoknya semua anggota kasih masukan perintah atau input yang berbeda, ya. Oke, terserah AI mau sama kelompok 1 dan kelompok 2 punya AI ChatGPT juga boleh sama-sama. Atau yang lain, mau di sini ChatGPT, di sini Gemini, mau di sini Cici, ya di sana ya. AI, Meta AI juga boleh, terserah. Pilih salah satu saja. Kemudian perintah selanjutnya, diskusikan dalam kelompok apakah AI mengerti input kita, mengapa, ya atau tidak. Kemudian cari temuan di lembaran kegiatan kelompok. Oke. Saya kasih waktu kalian 20 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian saya mau masing-masing kelompok, ya, satu perwakilan untuk berbagi pengalaman bagaimana dia menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapkan kalian punya anggota satu orang untuk berbagi pengalaman setelah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bicara saja apa yang mau disampaikan, pengalaman menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Satu orang saja. Sudah selesai. Oke, kalau terbang tanya ya. Jadi jangan. Sudah habis. Aplikasi apa yang kalian gunakan? 5. Hah? Biji. Taruh sini. Itu. Ya. Di atas. Ya, itu. Di
Nanti apa yang kalian gunakan? Kalau di asisten itu begitu. Ini dalam telepon. Oke, waktu habis. Habis. Silakan. Saya mau setiap kelompok mengutus atau menunjuk perwakilan untuk berbicara. Oke, semuanya dengar? Ya. Oke, silakan Nadir. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menggunakan tiki sangat membantu saya untuk mengerjakan soal seperti matematika. Tiki juga sangat membantu untuk membuat hal lain seperti bekerja. Cukup? Memecahkan masalah. Salam. Sini sudah sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan AI. Saya menggunakan AI untuk melakukan semua pekerjaan yang AI apa yang digunakan? AI contoh seperti JJ, Meta AI. Jajaran itu JJ ya. adalah suatu AI yang membantu saya untuk membuat pekerjaan yang saya rasa itu susah, tapi AI membuat saya lebih mudah untuk mengerjakan soal itu. Contoh soal yang rasanya susah itu adalah matematika dan juga IPA. Itu saya. Bagi saya, Meta AI adalah suatu pembantu yang membuat seseorang bisa melakukan pekerjaan yang lebih mudah dari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Satu orang, bukan cuma satu. Satu orang. Tulis di kertas masing-masing ada hari. Ya, silakan kumpul dan kumpul pekerjaan tadi. Tugas yang tadi dan satu orang saja kumpul. Kasih kumpul punya teman-teman. Pengawal. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini selesai. Kita lanjut minggu depan dan kita akan mendalami berbagai AI dan jenis-jenis AI yang sudah saya sebutkan tadi. Kita akan pelajari dia di ruang sebelah yang ada TV letak sana. Kita langsung praktek. Oke, kemudian jangan lupa belajar, jangan malas kalau belajar supaya kemampuan kalian
lebih meningkat, apalagi di coding. Coding semakin kita pelajari dia, kita semakin asik dia, karena dia sudah berbasis teknologi. Nah, dunia sekarang sudah serba canggih, serba digital. Jadi kalau kita kalah atau kita ketinggalan zaman sekarang, maka kita malu. Ya. Jadi terus belajar apa yang aku sampaikan. Jangan lupa pulang di rumah, buka kembali, pelajari kembali ya tentang khususnya tentang coding dan kecerdasan artificial.